Bagian ketiga, if kombinasi formula. Nah, pada bagian ketiga ini soalnya agak sedikit rumit ya daripada yang sebelumnya, karena kita akan mengkombinasikan fungsi if dengan formula yang lainnya, yaitu di contoh yang pertama, if kombinasi dengan left, mid, dan right. Kemudian contoh yang kedua adalah if kombinasi or dan and. Nah, agar mudah untuk kita pahami, saya akan jelaskan secara pelan-pelan. Kita mulai dari contoh yang pertama. Di sini ada kolom yang kosong, yaitu jenis mata kuliah, nama mata kuliah, dan kelas. Ini kita isi berdasarkan keterangan rumus, yaitu jenis mata kuliah. Dia mengambil kode 2 karakter pertama pada kolom kode. Contohnya ini TE123P. Nah, TE ini adalah 2 karakter pertama. Nah, ini dia. Kita menggunakan fungsi if. Nah, coba kita if dikombinasikan left. Kita coba jalankan sama dengan if buka kurung, kemudian left buka kurung, pilih kode, kemudian titik koma 2, itu artinya kita pilih 2 karakter pertama yang dari sebelah kiri, balas kurung, kemudian titik koma, maaf, bukan titik koma, sama dengan TE, maka jenis mata kuliahnya yaitu teori. Kemudian if buka kurung, left, pilih kode, titik koma 2, balas kurung, sama dengan PA, maka jenis mata kuliah adalah praktek. Balas kurung, enter. Yes. Nah, hasilnya seperti ini. TE itu teori. Kita copy ke bawah. Kemudian PA itu adalah praktek berdasarkan keterangan rumus yang ada di sini. Nah, ini untuk jenis mata kuliah. Kita lanjut, nama mata kuliah adalah 3 karakter yang ada di tengah. Seperti ini, TE123P. Kita ambil karakter ketiga dan sebanyak 3 karakter. Karakter ketiganya yaitu 1, ini 1, 2, 3 ini. Kemudian kita ambil 3 karakter, berarti ini 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu bahasa dan seterusnya. Kita menggunakan kombinasi antara if dan mid, sama dengan if buka kurung, pilih kode, maaf, di sini mid buka kurung, mid, pilih kode, kemudian titik koma, start di karakter ketiga. Kita ambil 3 karakter, balas kurung, sama dengan 1, 2, 3, maka bahasa, kemudian titik koma. Nah, ini ada banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Biar cepat kita copy saja. Kita copy saja biar cepat. Seperti ini, copy. Kemudian di sini paste. 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 4. 1, 2, 4 itu agama. Kemudian di sini lagi 1, 2, 5 itu statistik. Kemudian 1, 2, 6 itu grafik, dan terakhir 1, 2, 7. Nah, untuk 1, 2, 7 itu kita tidak usah kasih if ya, maaf. Tidak usah saya paste di sini, saya hapus saja. Nah, langsung saja sebut logika. Yes. Nah, seperti ini. Kita copy ke bawah.
jadi 1, 2, 3 itu bahasa, kemudian 1, 2, 5 ini statistik, 1, 2, 6 grafik, 1, 2, 7 ini logika, dan seterusnya. Ini nama mata kuliah. Kita lanjut kelas. Kelas itu mengambil satu karakter dari kanan. Jadi sama dengan if, buka kurung, pilih kode, pilih kode, titik koma 1, balas kurung, sama dengan P, maka pagi. Ini kita tidak usah sebutkan terakhirnya, langsung saja sore. Kita copy ke bawah. P itu pagi, S sore. Ya. Jadi itu untuk contoh yang pertama. Kita lanjut contoh yang kedua. Contoh kedua, if kombinasi OR dan AND. Di sini sudah ada contoh kasus, yaitu tentang penjualan komputer. Kemudian di sini ada kolom kosong, yaitu harga jual per unit, total harga, diskon, voucher, dan total bayar. Itu nantinya akan kita isikan dengan rumus. Adapun keterangan rumus, yang pertama untuk mencari harga jual per unit. Ini, jika jenis pembelian sama dengan K itu kredit, maka harga jual per unit sama dengan 1,25 kali harga satuan normal. Jika jenis pembelian T atau tunai, maka harga jual per unit sama dengan harga satuan normal. Harga satuan normal ini dia. Baik, kita jalankan rumusnya. Sama dengan if jenis pembelian, ini jenis pembelian sama dengan K, maka 1,25 dikali harga satuan normal. Oke. Selain itu harga satuan normal. Bentar. Nah, kita copy ke bawah seperti ini. Jadi ini kredit. Kalau kredit itu dikali 1,25 dari harga satuan normal. Nah, untuk tunai itu sama. Harga jual per unit dengan harga satuan normal itu sama. Nah, ini T tunai, harga jual per unitnya 4 juta, harga satuan normalnya juga 4 juta. Begitupun dengan ke bawah. Kalau kredit itu agak naik sedikit. Nah, selanjutnya yaitu total harga. Untuk mencari total harga sama dengan jumlah beli kali harga jual per unit. Ini jumlah beli kali harga jual per unit. Jalankan rumusnya. Sama dengan jumlah beli dikali harga jual per unit. Enter. 70 juta. Kita copy ke bawah. Seperti ini. Baik, selanjutnya diskon. Untuk mencari diskon, jika pembelian dilakukan secara tunai dan jumlah beli di atas 10. Nah, ini ada kata dan berarti kita akan menggunakan formula N pada fungsi if. Oke. Maka mendapat diskon sebesar 10% dari total harga. Nah, kalau seandainya selain itu tidak dapat diskon. Oke, jalankan rumusnya. Sama dengan if jenis beli sama dengan tunai. Nih, jika pembelian dilakukan secara tunai, berarti jika jenis beli ini tunai dan jumlah beli di atas 10. Nah, ini jumlah belinya di atas 10. Nah, ini di depannya maaf saya lupa, di sini kasih N. Buka kurung. Kemudian di sini titik koma, jumlah beli di atas 10. Ini jumlah beli lebih besar dari 10. Kalau lebih besar dari 10 artinya mulai dari 11. Ya, kalau masih 10 itu tidak masuk dalam kategori. Tutup kurung ya, ini tutup kurung dari N.
kemudian titik koma, maka akan mendapatkan diskon 10% dari total harga. 10% dikali total harga. Ini 10% dari total harga. Selain itu 0. Artinya kalau tidak memenuhi kriteria ini, dua kriteria ini, yaitu yang pertama jenis belinya harus tunai T, kemudian jenis jumlah belinya itu lebih dari 10. Kalau tidak memenuhi kriteria itu maka diskonnya 0. Kalau memenuhi maka diskonnya 10% dari total harga. Maksudnya seperti itu. Kita tekan enter. Yes. Nah, ini 0 ya. Kita copy ke bawah. Nah, ini 0. Ini dapat diskon karena jenis belinya tunai dan jumlah belinya di atas 10. Sedangkan ini jenis belinya tunai ya, tetapi jumlah belinya cuma 9, maka diskonnya nggak ada. Coba kalau kita taruh sini 10, masih tidak ada. Kalau 11, nah baru ada ya. Jadi dua kriteria harus memenuhi. Baik, itu untuk diskon. Selanjutnya kolom voucher. Untuk mencari voucher, jika membeli komputer merek Axio atau Acer, ini merek komputer, maka mendapatkan voucher 50.000. Jika membeli komputer merek Toshiba, maka mendapat voucher 100.000. Di sini ada kata atau. Nah, berarti kita akan menggunakan formula OR yang dikombinasikan dengan fungsi if. Baik, kita jalankan rumusnya. Sama dengan if buka kurung, kemudian OR buka kurung, merek komputer sama dengan Axio titik koma, merek komputer sama dengan Acer maka dapat voucher 50.000. Jika merek komputer sama dengan Toshiba, maka mendapatkan voucher 100.000. Selain itu 0. Nah, ini maksudnya jika kita beli merek Axio atau Acer dapat 50.000. Nah, jika membeli merek komputer Toshiba 100.000, selain daripada dua kriteria ini, maka tidak mendapatkan voucher alias 0. Ini ya. Kita enter. Yes. Nah, kemudian kita copy ke bawah. Hasilnya seperti ini. Ini Toshiba. Toshiba itu 100.000 ya. Acer atau Axio itu sama-sama 50.000. Ini Acer 50.000. Axio 50.000. Ini HP tidak dapat voucher. Nah, dan seterusnya. Itu untuk kolom voucher. Selanjutnya kolom total bayar. Total bayar, untuk mencari total bayar sama dengan jumlah beli, ini jumlah beli, kali harga jual per unit, ini harga jual per unit dikurang diskon, sama dengan jumlah beli dikali harga jual per unit dikurang diskon. Enter. Nah, hasilnya seperti ini. Kita copy ke bawah, maaf. Kita copy ke bawah. Ini ya. 72 juta. Ini 13 juta. Ini tidak ada diskonnya, jadi tidak ada pengurangnya, dan seterusnya. Itu untuk total bayar. Jadi teman-teman, pada video ini kita sudah belajar 3 if, yaitu yang pertama if tunggal, kemudian if ganda, selanjutnya terakhir if kombinasi dengan formula. Dengan contohnya masing-masing, ini kita sudah belajar if dikombinasikan left, mid, dan right. Kemudian ada juga if yang dikombinasikan dengan or dan juga and ya. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik. Oke teman-teman, demikian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share jika teman-teman menyukai video ini.
Apabila ada pertanyaan, silahkan dituangkan dalam kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.